warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami pelajari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indi Tria Maulana. Nama saya Siti Fadila. Nama saya Silka Holia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Indi Tria Maulana. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari. Di antaranya, hak dan kewajiban pemilik usaha. Yang kedua, globalisasi dalam etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pemilik usaha. Pemilik usaha memiliki peran yang sangat vital dalam ekonomi. Mengapa? Karena ekonomi tidak hanya sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga ekonomi memberikan dampak bagi sosial dan ekonomi yang sangat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemilik usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi dan laksanakan agar usahanya berlangsung dan berlanjut dengan baik. Lalu, 6 hak yang harus dimiliki oleh pemilik usaha. Pertama, hak mengelola usaha. Yang kedua, hak atas keuntungan. Yang ketiga, hak mendirikan perusahaan. Yang keempat, hak menggunakan sumber daya. Yang kelima, hak perlindungan hukum. Yang keenam, hak atas informasi. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha, di antaranya kewajiban membayar pajak. Yang kedua, kewajiban mematuhi peraturan. Yang ketiga, kewajiban mempekerjakan pekerja dengan layak dan adil. Yang keempat, kewajiban atas keberlanjutan usaha. Yang kelima, kewajiban memberikan layanan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah kewajiban dalam lingkungan dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai globalisasi dalam etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Globalisasi merupakan fenomena yang kompleks, di mana hal ini mengacu pada integrasi dan interdependensi sebuah negara, budaya, ekonomi, dan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, bersikap baik dan sopan, lalu memakai pakaian yang rapi, seperti itu. Hubungan antara globalisasi dan etika bisnis sangat erat, di mana globalisasi memunculkan tantangan dan peluang baru dalam praktik etis. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan etika ke dalam strategi global tidak hanya akan membangun reputasi yang baik, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi dari kelompok 8, yaitu tentang perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan, serta keselamatan mereka dalam menggunakan barang atau jasa. Perlindungan ini adapun hak-hak konsumen, yaitu satu, hak atas kenyamanan dan keselamatan mengonsumsi barang. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diinginkan. Yang kedua, adapun kewajiban konsumen membaca serta mengikuti berbagai petunjuk atau informasi yang berkaitan dengan tahapan pemakaian atau pemanfaatan barang maupun jasa sehingga terhindar dari akibat fatal, merusak, atau akibat negatif lain selain untuk alasan keselamatan keamanan.
Gerakan konsumerisme. Gerakan konsumerisme yaitu kegiatan-kegiatan yang diatur dan dilaksanakan konsumen guna melindungi berbagai hak dan kepentingan konsumen. Gugatan konsumen secara kolektif. Gugatan konsumen merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh sekelompok konsumen untuk menuntut ganti rugi ataupun pemulihan kerugian dari produsen atau penjual barang atau jasa yang dianggap merugikan mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu tentang teori-teori etika dan relevansi. Etika dalam manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memperhatikan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan bisnis dan mempromosikan sebuah budaya yang sehat. Untuk itu, dibutuhkan pengetahuan teori-teori etika yang lebih kuat dan luas. Adapun etika yaitu satu, etika keutamaan, teori yang menekankan pada karakter keutamaan seseorang. Yang kedua, deontologi adalah teori yang menekankan pada kewajiban normal dan moral yang universal. Yang ketiga, relevansi dan studi manajemen adalah organisasi manajer harus mempertimbangkan etika, membuat keputusan, menyusun kebijaksanaan, dan menentukan strategi. Dalam dunia bisnis, semakin kompleks keputusan etis menjadi semakin penting bagi kesehatan organisasi. Dan berikutnya, teori etika dapat membantu manajer dalam membuat keputusan yang tepat dan menjaga integrasi organisasi. Saya akan menjelaskan materi kelompok 10, yaitu tentang manajemen pemangku kepentingan. Manajemen pemangku kepentingan adalah proses berkomunikasi dengan pemangku kepentingan proyek. Membuat rencana komunikasi merupakan bagian penting manajemen pemangku kepentingan sebagai bagian dari rencana komunikasi. Mengidentifikasi kepentingan proyek. Pemangku kepentingan proyek adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan proyek. Ada dua jenis pemangku kepentingan proyek, yaitu internal, contohnya anggota tim, dan eksternal, contohnya investor. Manfaat analisis pemangku kepentingan yang baik mendatangkan manfaat ke dalam proyek. Pemangku kepentingan adalah pemandu untuk mengetahui arah proyek. Kemudian setelah proyek berjalan, pemangku kepentingan yang baik dapat memberi dukungan, membantu saat terjadi kesalahan, dan menjaga tim terus termotivasi. Sebuah bisnis tidak bisa terdiri sendiri. Untuk mencapai visi dan misi, perusahaan perlu menjalin hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan agar mencapai tujuan bisnis mereka. Jika perusahaan ingin mengembangkan produk baru, sangat penting bagi mereka untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pemahaman yang baik mengenal peran stakeholder, perusahaan dapat mengenai tujuan dan harapan yang terkait dengan produk yang untuk mereka dikembangkan. Sekian dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1, yaitu tentang etika yang berbisnis. Jadi etika adalah pernyataan benar atau salah yang akan menentukan bermoral baik dan buruknya. Di dunia bisnis, pernyataan etika merupakan wujud dan penerapan serangkaian prinsip etika normatif ke dalam perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan bentuk suatu nilai norma dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat, baik itu dengan sesama rekan kerja atau konsumen. Alasan penting berbisnis secara etis yaitu bahwa bisnis harus berpotensi dengan cara yang etis untuk memenuhi kepentingan pemangku kepentingannya. Adapun keuntungan berbisnis secara etis yaitu membangun reputasi perusahaan lebih baik. Makna pemangku kepentingan adalah pemangku kepentingan merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang dimiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Pentingnya etika dalam bisnis adalah bisnis yang beretika tidak hanya membantu dalam menciptakan citra positif perusahaan tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Secara keseluruhan, bisnis yang beretika tidak hanya berkontribusi pada kebaikan sosial, tetapi juga memberikan keuntungan strategis signifikan bagi perusahaan. Sekian materi dari saya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.